Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Boten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki boten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya gak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi mau takok kayak ketok gobloke mau pernah nyimpul kan. Yusureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma'. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah wali dhuwur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Semesti kalimatnya orang geruang kebodon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar.
Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhaira, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpafanku kapan ya supaya diarani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak roh wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham. Nabi nggak tahu kok dikatakan. Untuk nabi itu beda, nggak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi nggak pernah berharap jadi nabi, itu nggak pernah. Nggak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, nggak boleh. Makanya nggak boleh kamu daftar wali kok ambisi, nggak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rahib Bukhaira itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilluh, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira.
datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku jadi orang biasa aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh, Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang diluari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah diwong awam wis bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sebenarnya bukan main, absyir katanya, kamu harus seneng. Fawwala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa takridu wa tu'inu ala nawaibil haq. Sebenarnya Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa Nabi Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia agak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kau mertua kok ngentekno donyane. Diusir kau mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi, niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasran mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknane itu khobar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron. Andaikan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar. Kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik, karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awal aman harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama.
ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil lu rada izin dadi wakil lu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa. Andikan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waraqah. Tapi gue niku objektif sing ora bener, susah nganggo hukum adab ya ora usah kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika wong pertama yang diceritani Khadijah, dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi ngongkon Maisaroh ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai jangan-jangan Bukhairah malah panjang lagi kan, jangan-jangan Nas Turo ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang nggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Corong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya orang wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen. Dhisik tanah sing dienggo tanahe Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale. Tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat, dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar satrusé ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu Madinah. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam, sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wa sultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wa sultanuhu bisyam. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak rok wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada propos, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan. Biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sama ngaji tafsir, kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman, wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi umminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah.
Makanya madzhab ahli sunnah apa walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda ka fadlu wa yu'tihi liman yasha'u jalla wa wahibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu nggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga nggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu. Sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus apa tafakur go rokok sak wes. Kok sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahannas, wa yatazawwad. Yatazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno nggih. Engko sing takon mboten wani Mbak Idris ya aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafhamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi misalnya ngambil Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Lah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu ali al istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lawul intiqal ila ghairi madzhabi, dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Ki Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wudu'il lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab nopo Maliki bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wes pokoknya nggak batal, catatan tidak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuat ngelumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono ngelumbruk. Dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk. Nah itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, nggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem kayak no cahaya yatim tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal madzhab, karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros, pusing kan, pusing buatan pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid merubah ya kayunya yang layak, dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuros wala yuhab. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi roh nak pupune kebuka sak golongane rokok. Itu harus intikal madzhab meskipun badal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini, ono wong awam, saya ulang lagi ya, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Murah potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin, sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi, ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul makul tohir, tapi baleni neh, tapi sakit ampun baleni malih. Itu sudah biasa, jadi boleh intikal madzhab walau badal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan.